Jumpa lagi ya, masih bersama dengan Ibu ya. Masih dengan kostum yang sama pastinya ya. Masih bertemu dengan Ibu dan masih membahas materi bahasa Indonesia secara asik ya. Oke, jika di segmen sebelumnya ya Ibu membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasan yang ada dalam teks ceramah ya. Di materi yang terakhir itu adalah mengenai kalimat majemuk hubungan atributif ya. Dan contohnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas mengenai tujuan dari ceramah ya. Kita harus bisa merumuskan tujuan dari ceramah ya. Ada dua macam tujuannya, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum dari ceramah itu apa ya? Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif ya. Jadi teks ceramah itu bukan hanya sekedar teks cuap-cuap aja ya, atau ngomong depan umum gak ada fungsinya ya. Jadi supaya kita tahu ya bahwa teks ceramah kita ini baik atau tidak, kita harus tahu dulu ya tujuan kita berceramah itu untuk apa ya. Dan ternyata tujuan ceramah itu ada 2 ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Nah, yang umum itu ya, ini ternyata terbagi juga menjadi beberapa bagian ya. Ini ada yang fungsinya untuk menginformasikan ya, memberitahukan, ada juga yang fungsinya untuk mempengaruhi atau mempersuasif ya. Ada juga tujuannya untuk menghibur ya, untuk rekreatif ya. Jadi tujuan ceramah juga ada yang menghibur ya. Jadi mungkin kalau mama kalian ngomel-ngomel itu tujuannya untuk apa ya? Itu bukan ceramah ya. Oke, lanjut saja next ya. Jangan ngantuk dulu, ini baru mulai ya. Oke. Yang pertama, ceramah informatif. Apa sih ceramah informatif itu? Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar ya. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ceramah informatif ini adalah ceramah yang tujuannya adalah memberikan informasi ya, tujuannya memberikan wawasan buat pendengarnya ya. Jadi mungkin kayak seperti guru kali ya, guru memberikan ceramah ya, metode ceramah yang seperti itu ya. Mungkin ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk informatif ya, memberikan informasi ya, menambah wawasan si pendengar supaya si pendengar wawasan semakin bertambah luas ya. Oke. Yang kedua, ceramah persuasif ya. Ya, ceramah persuasif ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara ya. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan ya. Mungkin ceramah ini cocok buat mereka kalian yang misalnya males ya, suka buang sampah sembarangan ya. Lalu hobinya makan tidur ya, mentang-mentang pandemi, mentang-mentang PJJ, mentang-mentang di rumah jadi males ngapa-ngapainnya, cuma duduk tidur, nonton, main game dan sebagainya ya. Penting diceramahi ya secara persuasif ini supaya kalian mengikuti gaya hidup yang sehat ya. Jadi misalnya kalaupun memang PJJ-nya di rumah diem aja, sekali-sekali ya ada pergerakan ya. Jangan diem aja, duduk aja, nanti jadi pinggangnya sakit ya, atau badannya jadi kaku-kaku ya. Ada pergerakan sedikit-sedikit ya. Ya, sama Ibu juga pergerakan ya. Oke. Kita lanjut saja ya, lanjut ya. Oke, yang berikutnya yang ketiga, ceramah rekreatif ya. Itu santai ya, rekreasi, jangan sampai dikejar domba ya. Itu bukan rekreasi namanya, itu namanya musibah ya. Oke, ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur ya, karena ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar ya. Mungkin kalau ceramah rekreatif itu mungkin kayak stand up comedy kali ya, seperti itu ya. Berbicara ya, menyampaikan cerita-cerita, dan ada yang lucu dan ketawa mungkin ya, seperti itu ya, stand up comedy ya. Oke ya, santai, masih dengan Ibu, belum kemana-mana ya. Ini ada tujuan khusus ya. Kalau tadi adalah tujuan umumnya, yang sekarang adalah tujuan khususnya ya.
Tujuan khusus dari teks ceramah ya merupakan rincian dari tujuan umum sebenarnya. Jadi kalau tadi tujuan umumnya adalah yang 3 tadi ya, kalau tujuan khusus itu lebih rinci dari tujuan umum ya. Jika tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan terukur pencapaiannya ya. Ini berikut contoh hubungan topik tujuan umum dan tujuan khususnya ya. Mungkin lebih pahamnya akan dikasih contoh ya, karena kalau nggak dikasih contoh kayaknya nggak paham ya, agak kesulitan mencernanya ya. Oke, topiknya ya. Jika memang topiknya dalam teks ceramah adalah mengenai keragaman budaya, keragaman budaya daerah, maka yang menjadi tujuan umumnya adalah misalnya informatif ya, memberitahukan ya. Maka tujuan khususnya adalah pendengar mengetahui satu ya, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Yang kedua adalah dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik ya. Jadi seperti gue bilang tadi, kalau teks ceramah ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum, lalu yang berikutnya tujuan khusus. Nah, untuk memecah atau untuk memahami tujuan umum dan tujuan khusus tadi ya, kita kasih contohnya dengan kita kasih topik ya. Kalau misalnya kalian buat teks ceramah, kalau topiknya tentang keragaman budaya ya tadi, maka tujuan umumnya adalah misalnya kalian memberikan informasi ya, berarti ya. Kalau misalnya tujuan umumnya mengenai rekreasi, kayaknya nggak mungkin ya. Bisa jadi juga sih, bisa aja sih, cuma lebih bagusnya tujuan umumnya adalah informatif ya, memberikan informasi mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia khususnya, karena budaya di Indonesia itu begitu banyak sekali ya, beragam sekali ya. Indonesia itu kaya akan budaya ya, jadi harus dipahami ya, harus dimengerti ya. Jadi kalian juga penting ya untuk mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Makanya misalnya kalian sering-seringlah mendengar teks ceramah mengenai keragaman budaya daerah Indonesia itu sendiri ya. Oke, lanjut saja dulu biar nggak kemana-mana, melebar kemana-mana. Jika tadi tujuan umumnya informatif, maka tujuan khususnya kita ambil 2 saja. Jadi tujuan khususnya adalah supaya kita tahu budaya yang ada di Indonesia secara khusus ya, secara khasnya apa aja, misalnya makanannya, tariannya dan sebagainya. Lalu tujuan khusus yang kedua adalah untuk mendapat nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan tersebut ya, karena setiap kebudayaan punya nilai-nilai yang bisa kita petik ya. Misalnya tarian gotong royong ya, sebenarnya itu menceritakan kegiatan gotong royong pada masa itu ya, pada masa dulu ya. Jadi mereka mengubah atau membuat tarian-tarian semacam gotong royong, tarian gotong royong namanya ya, adalah daerah apa gitu ibu lupa ya, tapi ada namanya tarian gotong royong ya. Jadi mengingatkan supaya orang-orang atau warga masyarakat itu melakukan kegiatan apapun itu harus bergotong royong ya, saling bantu membantu ya, seperti itu. Jadi kita bisa memetik nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan itu ya. Oke ya. Nah, ini materi yang gampang-gampang susah sebenarnya ya. Dalam sebuah teks ceramah seperti Ibu pernah bilang atau yang ada Ibu bahas di materi sebelumnya ya, menyunting memang membutuhkan keahlian khusus ya. Jadi di teks ceramah ini nggak asal ya, nggak misalnya kalian buat teks ceramah, kalian tentuin topiknya, tujuannya, tujuan umum, tujuan khusus, lalu udah jalan seperti itu langsung kalian bacakan ya. Sebenarnya bisa aja sih, cuma akan ya agak sedikit risih aja ya, takutnya nanti ada beberapa beberapa kalimat yang salah atau yang misalnya tidak tepat sasaran dan sebagainya, makanya perlu disunting ya, perlu diedit ya. Menyunting itu bertujuan untuk menyempurnakan ya, seperti yang bilang tadi ya, menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan ya yang mungkin terjadi ya dalam suatu teks ya. Jadi menyunting itu fungsinya adalah mengecilkan kemungkinan terjadinya kesalahan ya. Jadi itu penting banget menyunting itu ya dalam membuat teks manapun, teks apapun itu ya. Jadi penting ada ya kegiatan menyunting. Oleh karena itu seorang penyunting setidaknya harus ya seperti gue bilang tadi ya, seorang penyunting ya yang mengedit-edit ya atau editor itu harus mampu memahami masalah yang dibahas dalam karangan itu
tertentu ya. Lalu yang kedua adalah mengetahui cara penulisan karangan yang baik. Lalu yang ketiga adalah memahami aturan-aturan kebahasaan ya. Misalnya kayak ejaan, tanda baca ya. Jadi seorang ahli menyunting ini harus menguasai bidang-bidang tertentu ya. Harus menguasai kamus juga ya, harus bergaul erat dengan kamus ya, karena akan ada misalnya hal-hal yang misalnya dalam teks ceramah ada yang tidak dipahami oleh orang lain pada umumnya misalnya, maka harus dijelaskan ya, seperti itu ya. Oke. Penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ya. Jadi ada cara-caranya dulu untuk penyunting ya. Yang pertama, siapkan teks dulu ya. Jadi yang jelas itu yang pertama, siapkan dulu teks. Nggak mungkin dong menyunting nggak ada teksnya ya. Yang pertama, siapkan dulu teks. Yang kedua ya, sediakan bahan-bahan pemandunya ya, bisa juga kamus ya, atau bisa juga internet ya. Jadi nanya ke Mbah Google ya, misalnya kalau ada beberapa hal yang tidak dipahami ya, kalau misalnya tidak di kamus ya. Oke, selain itu bahan-bahan tersebut juga harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting ya. Kalau itu berupa naskah ceramah, jadi bahan pemandunya adalah buku tentang teknik menulis ceramah. Jadi kalau misalnya topiknya adalah tentang budaya, maka kalian harus siapkan buku-buku atau media-media yang berhubungan dengan kebudayaan ya. Jadi kalau kalian mau ceramah tapi nggak tahu bahannya apa, nggak tahu materinya apa ya, kelihatan banget kalian itu berceramah minim ilmu ya. Jadi akhirnya informasinya nggak sampai ke masyarakat dengan baik ya, nggak akan tersampaikan kepada pendengarnya dengan baik, karena kalian sendiri nggak tahu misalnya materi-materi pendukungnya ya. Jadi harus menguasai ya, harus menguasai banyak bidang ya. Jadi bisa dengan data-data buku-buku dan sebagainya ya. Oke, yang berikutnya yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu yang berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Jadi kamus bahasa Inggris kalau misalnya ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin kalian ambil ya menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian juga harus tahu ya pengertiannya dan sebagainya ya. Juga harus teliti ya, jangan sampai misalnya salah kayak ibu tadi ya, kesebelasan harusnya itu, nah ini tadi nggak ada yang nyunting ya, nggak ada yang edit. Oke deh ya, lanjut saja. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya ya. Jadi seperti ibu bilang tadi, jika kalian ingin memperbaiki, mengedit, menyunting dan sebagainya, selain kalian menyiapkan bahan-bahan pemandunya, lalu kalian mencermati ke setiap penggunaan bahasanya, juga kalian harus mencari sumber-sumber yang terpercaya ya, sebagai pemandu ya, sebagai pendukung dan lain sebagainya ya. Oke, kayaknya sudah saja dulu ya materi kita hari ini ya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya ya. Tetap semangat, tetap di Indonesia Asik ya. Bye.